Yap, sesuai dengan judul ya, pada video kali ini kita akan membahas 3 pembahasan penting tentang gagal bayar di Akulaku ya. Yang pertama tentunya apakah akan ada DC lapangannya ya, lalu apakah akan bermasalah dengan Slik OJK, dan yang terakhir adalah apakah pihak Akulaku akan menyebar data kita kalau misalnya kita melakukan gagal bayar di platform mereka. Ya, oke, langsung aja ya kita masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, pembahasan yang pertama adalah apakah Akulaku ada DC lapangannya? Jawaban pastinya saat ini adalah ya. Akulaku ada DC lapangannya. Nah, tapi yang perlu teman-teman garis bawahi adalah proses penagihan di Akulaku ini itu nggak serta-merta kalian baru telat 1 hari ya, 2 hari itu langsung datang DC lapangan ke rumah kalian. Tapi tetap ada prosesnya guys. Untuk awal-awal kalian telat bayar itu kan biasanya mereka cuman akan memberikan chat peringatan ya melalui SMS ya atau WA kalian. Kemudian mereka akan spam chat ya ke kalian supaya kalian langsung membayar tagihan mereka. Nah, kemudian kalau memang kalian tetap belum membayar ya, biasanya mereka akan menghubungi kalian lewat telepon ataupun panggilan WhatsApp ya. Nah, kalau kalian angkat, itu biasanya mereka cuma mengingatkan untuk segera membayar tagihannya ya. Dan biasanya saat itu mereka nggak emosi ya, mereka akan ngingatin kayak baik-baik aja lah guys ya. Nah, tapi kalau misalnya ketika ditelepon kalian nggak angkat ya, itu biasanya kontak darurat yang kalian cantumkan yang akan dihubungi sama mereka guys ya. Bisa nomor keluarga ya, ataupun bisa nomor kerabat kalian. Nah, lalu di tahap ini ya, kalau misalnya kalian tetap kekeh nih nggak mau bayar tagihan kalian ya, biasanya itu barulah DC lapangan Akulaku itu datang ke rumah kalian. Untuk waktu pastinya itu biasanya kalau kalian udah telat bayar 30 hari atau 1 bulan, baru mereka datang ke rumah kalian ya. Dan di sini pun kalian harus hati-hati, pastikan DC lapangan yang datang ke rumah kalian itu DC resmi ya, bukan DC oknum. Kalian bisa pastikan dengan minta surat tagihan resmi mereka ataupun sertifikat DC mereka terlebih dahulu ya. Kalau ada, berarti mereka itu beneran DC lapangan guys ya. Walaupun nanti pakaian mereka itu kayak preman. Oke, terjawab ya guys untuk pembahasan yang pertama ini. Selanjutnya untuk pembahasan yang kedua, kalau kita gagal bayar Akulaku ya, apakah akan bermasalah dengan Slik OJK? Nah, untuk pembahasan ini juga jawabannya udah fix ya. Kalau kalian galbay Akulaku itu juga pasti akan bermasalah dengan Slik OJK kalian. Ini udah ada banyak kasusnya ya. Terlebih kalau kalian itu sedang lagi di tahap mencari pekerjaan. Nah, biasanya HRD perusahaan itu juga akan melihat Slik OJK kalian bermasalah atau tidak ya. Dan biasanya kalau Slik OJK kalian bermasalah, maka itu tentunya akan menjadi nilai buruk untuk kalian. Dan gak hanya sampai di situ aja ya, untuk ke depan kalian juga akan dihambat kalau misalnya kalian mau minjam di lembaga-lembaga perbankan ya, kayak di BCA, Mandiri dan sebagainya. Karena lembaga-lembaga itu juga merupakan lembaga yang udah diawasi oleh OJK ya. Jadi semua itu saling terhubung guys ya. Begitu juga dengan aplikasi pinjol lainnya ya, kayak EasyCash, ada Kami, Kredit Pintar. Itu juga merupakan aplikasi pinjol legal yang udah diawasi oleh OJK ya. Kalian juga akan susah untuk di ACC ketika kalian pinjam di aplikasi tersebut. Satu-satunya cara untuk membersihkan Slik OJK kalian adalah dengan cara membayar tagihannya. Dan itu pun nggak akan langsung bersih ya guys ya. Butuh waktu juga sekitar 1 atau 2 bulan untuk mengembalikan Slik OJK kalian menjadi bersih. Oleh karena itu buat kalian yang sedang melamar pekerjaan dan pengen Slik OJK kalian bersih, kalian bisa bersihkan dari sekarang ya. Jangan tunggu waktu mau melamar pekerjaan nanti ya baru kalian bersihkan. Karena biasanya butuh waktu 1-2 bulan untuk benar-benar membersihkan laporan Slik OJK kalian. Oke, clear ya pembahasan yang kedua ini. Selanjutnya untuk pembahasan yang terakhir ya, apakah kalau kita galbay di Akulaku, para DC itu akan menyebar data kita atau tidak? Nah, jawaban pastinya dari pertanyaan ini adalah tidak ya guys ya. Karena perusahaan Akulaku ini adalah perusahaan legal yang diawasi oleh OJK ya. Dan menurut aturan OJK,
Setidaknya itu hanya 3 jenis akses yang diberikan kepada pihak pinjol terhadap data kita ya, yaitu izin akses lokasi, kamera, dan juga mikrofon ya. Nah, di luar itu Akulaku nggak boleh akses guys ya. Jadi kalau tiba-tiba ada DC yang mengancam kita mau menyebar data kita, maka kita bisa mempertanyakan hal itu ya, dari mana si DC ini bisa mendapatkan data kita ya, apakah dari Akulakunya atau dari sesama DC ya, bisa kita sebut sesama oknum DC ya. Dan kalau mereka menjawab dapatnya dari Akulaku, maka kita bisa minta pertanggungjawaban langsung dari Akulakunya guys ya, karena memang data pribadi itu sangat privasi, dan kita juga bisa melaporkan hal ini langsung ke OJK ya. Dan kalau misalnya mereka mendapatkan data pribadi kita itu dari sesama oknum DC ya, nah itu juga bisa kita laporkan ke pihak Akulakunya ya. Nanti pihak Akulaku yang akan menghukum mereka ya. Jadi kalau ada DC yang mengancam sebar data kalian ya, kalian tinggal laporkan aja kejadian ini ke Akulakunya langsung atau ke pihak OJK-nya ya, supaya kasus ini itu benar-benar bisa ditindak. Nah, oke, demikian aja ya teman-teman, beberapa pertanyaan seputar jika kalian gagal bayar di aplikasi Akulaku. Semoga video ini itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.